Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Tuhan. Baik, semuanya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba hari ini dilihat teman-temannya hadir semua. Hadir, Bu. Hadir, oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah, anak-anak kemarin sudah membaca bahan bacaan yang ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, oke. Coba pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Dengan ini dan perubahannya, Bu. Masih ingat? Masih ingat? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat dan mau menyebutkan contohnya? Angkat tangannya. Ibu, boleh. Apa aja? Bunyi. Oke, banyak ya. Ada lagi yang mau menyebutkan? Cukup? Cukup. Oke, nah tadi kan teman kalian sudah menyebutkan ya contoh-contoh energi dan perubahannya. Coba di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya, benda-benda di rumah apa aja sih yang bersumber dari listrik? Tahu. Boleh, apa aja? Ada TV, Iya, terus? microwave, Iya, kulkas, iya, terus? dan lain-lain. Dan lain-lain. Ada lagi? Setrika, Setrika, apa lagi? Kipas angin, apa lagi? Mesin cuci, ada lagi? vacuum cleaner, Vakum, terus apa lagi? lampu, Lampu, iya banyak sekali ya barang-barang atau benda-benda yang kita gunakan dari listrik gitu ya. Berarti kita itu tidak bisa dipungkiri, kita tuh tidak bisa hilang dari pemakaian listrik gitu ya teman-teman. Nah, coba kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita berlebihan menggunakan listrik, apa yang akan terjadi? Apa? pemanasan global, Bisa menekan global, apalagi? boros listrik. Boros listrik, jadi tagihannya banyak ya. Iya. Oke, nah itu ya anak-anak sedikit review gitu ya dari pembelajaran sebelumnya dan juga terkait listrik. Nah di sini ada LHPD atau lembaga kerja peserta didik ya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Sila. Belum begini. Ini di sini ada LKPD. LKPD ini kita akan membuat proyek nantinya berupa water pump sederhana. Kira-kira tahu nggak sih water pump sederhana ini berfungsi untuk apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lihat terlebih dahulu. Buka halaman halaman 1. Di sini ada energi alternatif. Ayo kita tentukan. Nah, di sini anak-anak bisa dilihat alat-alat apa saja yang termasuk dengan ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Misalkan dari selang, kipas, vakum, dan kipas. Kipas yang kemarin di TKPD itu di bawah nggak? Di bawah pasti. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira itu ramah lingkungan atau nggak? Bisa di tulis nanti seperti ini. Lalu kita buka halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini, ayo kita lingkari. Nah, lingkari gambar dampak pemakaian energi yang berlebihan tadi. Kira-kira betul yang kata Bu Ida. Pemakaian energi itu berdampaknya apa saja? Nanti bisa dilingkari sama anak-anak. Lalu pertanyaan halaman ketiga. Dari pemakaian sini, ini gambar apa aja sih? Yang tahu? Mandi. Orang yang mandi, terus Cuci baju, cuci baju, terus apa lagi nih? drone, Bukan main drone. Ini tuh pertanian. Oh. Nah, itu pertanian ya. Apa tadi ngomong gini?
kalau mandi kita butuh air kan? Kalau kita nyuci butuh air nggak? Butuh. Nah, terus drone, jadi drone. Terus kalau perkebunan butuh air nggak? Butuh. Kira-kira untuk apa? Kalau mengairi irigasi ya. Terus pabrik, ini tuh gambar pabrik. Kira-kira butuh nggak sih sumber energi air? Butuh. Ini apalagi butuh energi listrik sama air. Nah, kebutuhannya bisa dilihat di sini. Kebutuhannya kalau dari rumah tangga itu kebutuhannya jumlahnya sedang. Terus untuk pertanian itu lebih besar, dan kalau untuk pabrik itu sangat besar gitu ya, KWH-nya. Lalu apa yang terjadi jika energi listrik yang digunakan secara berlebihan yang tadi bisa dijelaskan? Nah, untuk selanjutnya nanti kaitan dari yang tadi itu kita akan membuat. Ya, jadi kerjaan dulu ya tadi yang udah dilakukan sama Ibu Sheila. Jadi sementara kerjakan sampai halaman 3 terlebih dahulu. Kalau ada yang mau bertanya boleh? Ada yang kurang dipahami? Ada yang masih mau bertanyakan? Tidak. Ya, boleh silakan kerjakan ya. Dikasih waktu 5 menit cukup? Tidak. Mau berapa menit? 10 menit? 7 menit? 7 menit. Ya, 7 menit ya. Mulai dari sekarang. Menurut aku pengembangan itu tergantung sama kayanya. Bisa? Ada orang mama cuma ini nggak sih? Iya ya. Enggak. Ini nama. Pak, pemakaian energi yang berlebihan Ini pasti. Ini banjir bu atau apa? Iya. Coba dari pengurus Ada yang dari pemulungnya. Iya. Dari sini ke sini ke sini. Oh, ini doang ya? Iya, ini Itu enggak. Kenapa coba enggak? Kenapa sih? Iya. Iya. Betul Bu. Kita kalau tadi. Kan teman-teman semua. Jadi ini mah yang kalau nyiramnya tuh pakai yang ke atas gitu. Jadi kayak kayak hujan. Jadi kayak hujan. Ini kan pakai selang ini. Tadi yang halaman 1 sampai halaman 3. Boleh sih dibagi kelompok 2. Enggak 1 sampai 3. yang maju ya? Ya semuanya. Boleh dibagi-bagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di halaman 1 itu yang menurut kami yang merupakan energi ramah lingkungan itu nomor 1 itu Islam yang membuat akuarium bersih ya, buat membersihkan akuarium. Iya. Oke, itu termasuk energi yang ramah lingkungan. Kemudian dari kipas angin itu tidak ramah lingkungan, vacuum cleaner juga tidak ramah lingkungan, dan kipas pencet-pencet itu termasuk energi yang ramah lingkungan. Pemanasan global, angin puting beliung, kekeringan, dan banjir. Kalau nomor 1 gimana? Enggak, Kita akan menambahkan kata yang berarti. karena kan tadi penggunaan energi yang berlebihan itu kan berefek pada rumah kaca. Nah itu tuh kan nanti tuh si CO2 itu kan terikat di atmosfer. Nah sehingga si suhu itu kan bakalan meningkat. Nah itu juga bakalan mempengaruhi ke si pola cuaca gitu, peningkatan suhu yang akhirnya bisa menyebabkan juga badai atau malahan hujan yang lebih kuat atau lebih ekstrim seperti itu. Kata kuncinya boros listrik, betul. Nah, ini adalah salah satu alternatif di mana kita bisa menggunakan alat tanpa boros listrik ya. Nah, boleh. Kemarin ibu bilang anak-anak harus membawa HP. Untuk hari ini bawa HP? Nah, coba boleh.
Boleh di. Nah, bisa di APPD ini kalian kalau misalkan mau lihat secara langsung melalui HP bisa di-scan. Halaman 4. Nah, di halaman 4 ini kalian sudah mengamati video yang tadi? Sudah. Di sini kita mulai merancang. Nah, kira-kira alat yang dibutuhkan untuk Butuh waktu berapa menit buat mengerjakan alatnya? 30 menit? ya 15 menit cukup nggak? 20 boleh 20. Iya boleh 20 menit ya. Mau dimulai dari sekarang. Pas aku rasanya kalau misalkan ini dipijit tuh ada udara yang sini tuh. Nah, jadi ketika ini dilepas, jadi ini teh balik lagi ada ngedorong ke sini. Jadi airnya tuh kesedot, itu kedorong. Kaget aku. Kuncinya mah ada di tekanan udaranya gak sih? Tekanannya kan misalkan cuma beberapa detik gitu. Nah, ketika misalkan ini cuma nyampe sini. Saya tidak kira. Oke. Ini kan sudah diamati ya bagaimana caranya. Silahkan isi bagian pertanyaan setelah halaman 6. Apa yang terjadi ketika water pump sederhana mulai digunakan? Jadi tadi ya air itu mengalir dari wadah pertama atau wadah asal air itu sendiri. Nah, jadi ketika kita menekan ini silikonnya, nah air mengalir itu pas kapan? Pas kita melepaskan di sini. Jadi ada udara dari sini ke sini, kemudian balik lagi sehingga mendorong air untuk maju ke sini. Nah, kemudian ini juga berhubungan sama pertanyaan yang kedua, bagaimana air dapat mengalir dari wadah satu ke wadah yang lain. Jadi dipengaruhi oleh yang pertama ketinggian botol gitu ya. Awalnya susah keluar air. Nggak bisa cara mencetnya. Mau menyedot gitu ya, ada tekanan. Ketika misalkan ini nggak ditahan, jadi ini tuh bakalan udaranya ya udah nggak akan ditahan gitu. Ketika misalkan kita tahan ini ya, kira-kira coba deh kalian lepas dulu, terus kalian pencet. Ini tuh secara gak sadar udara bakalan keluar dari sini. Alat tidak boleh mengalami kebocoran, maka dari itu selotip berfungsi untuk menyegel selang agar air dapat tertarik dan mengalir ke wadah. Agar air dapat mengalir secara efektif, perlu adanya tekanan yang lebih besar pada kepala pipet. Kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Alman. Sebelum doa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam.